Saya sempat berdebat dengan orang di kampus saya karena dilarang mahasiswi saya bercadar. Saya bilang, Pak, di kampus sebelah sudah dilarang, masa di kampus kita dilarang? Oh, di sini nggak boleh, di kampus saya dulu di Al-Azhar nggak boleh. Ya, itu kan kampus kamu, ini kampus kita bersama, tetap saja tidak boleh. Tapi tenang ya, yang bercadar tetap ada. Yang penting tampilkan, show up. Kasaba sayyi'atan wa ahatat bih. Itu surah Al-Baqarah itu. Siapa yang melakukan maksiat, keburukan, ya, lalu meliputi dia dan mati, maka dia kekal dalam neraka. Kayak gitu masuk akal gak? Ajaran begitu rasional gak? Orang masih beriman kok kekal di neraka? Maka menurut hemat saya, Mu'tazilah ini lebih ekstrim dari Khawarij. Khawarij jelas orang dengan maksiat bagi dia bukan mukmin. Bukan juga, kalau Mu'tazilah tidak mukmin, tidak kafir, disebut manzilah baina manzilatain. Manzilah itu artinya status, bukan antara neraka dan surga. Ini dosennya PA itu ya. Jadi dia salah faham, tidak bisa membedakan manzil dengan manzilah. Kalau manzil, maina manzilain, tempat antara dua tempat, antara surga dan neraka. Kalau manzilah, status, tidak disebut mukmin karena dia maksiat, tidak disebut kafir, di kolbunya masih ada iman. Ini kata Mu'tazilah. Maka disebutlah fasik. Jadi fasik versi Mu'tazilah itu beda dengan fasik versi Ahlus Sunnah. Nah, ini harus diperjelas. Beda dengan Khawarij. Beda coblosan kafir. Beda nyoblos 01, 02 kafir. Beda partai kafir. Beda ideologi kafir. Apalagi maksiat, itu kafir. Maka menurut kelompok Khawarij, pelaku maksiat kafir, kekal di neraka, wajar. Mu'tazilah bilang apa? Pelaku maksiat tidak mukmin, tidak kafir, namanya fasik, tapi sama-sama kekal di neraka. 11-12 ya? Kayak gitu masuk akal nggak? Model begitu rasional nggak? Mau nggak kampus di Mu'tazilah kan? Gak usah ya. Itu kitab Mu'tazilah 1 semester, 2 semester kita bedah di kampus. Ya setebal inilah. Dulu terakhir yang membedah itu Profesor Dr. Harun Nasution. Lalu datanglah kita bedah ulang ya. Tapi masih banyak juga yang salah paham ya. Masih yang mungkin karena hijab tidak mau membaca, lalu mandang saya ini masih bocah kecil ya. Mereka profesor doktor, kan profesor dulu, sekarang belum tentu profesornya terjamin ya. Maka benarlah itu pemerintah kita ada namanya apa istilahnya, akreditasi profesor ya. Jadi profesor pun juga ada sertifikatnya, disertifikasi, dicek ulang kualitasnya. Jika tidak memenuhi syarat, dia gelarnya profesor tapi tidak dapat tunjangan. Itu cara bangun, menjaga kualitas. Baik. Nah, ini dari sisi pemikiran. Jadi saya berharap para dosen bacalah kitab-kitab begitu. Jangan lagi taklid kepada orang yang keliru memetakan pemikiran Mu'tazilah ya. Di sisi lain, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Dulu debatnya sama Mu'tazilah, Khawarij. Sekarang pemikiran Mu'tazilah itu sudah merambat dan berubah wajah, bernama dengan liberal. Kita boleh sebut neoliberal. Tapi liberal ini lebih kufur dari Mu'tazilah. Karena liberal ini mau main-main ayat.
dan mengejek hadis-hadis Nabi. Sama dengan Mu'tazilah lama. Mu'tazilah lama ngejek Abu Hurairah. Buka kitab-kitab Mu'tazilah, mereka bahkan memfasikkan sebagian besar sahabat Nabi yang ikut konflik dalam perangan Siffin. Itu fasik bagi mereka. Jadi jangan heran kalau nanti ada kiai ngajar di kampus lalu ngata-ngatain Abu Hurairah, jangan heran. Itu pengaruh produk lama itu, produk Prof. Harun Nasution itu, ya, yang disebar kemana-mana. Nah, saya paham apa sanad pemikiran mereka, sanad fikrahnya, ya. Paham maksudnya? Jangan sebut nama, ya. Semoga beliau cepat juga merujuk kembali, karena ini berbahaya. Belum tentu juga jadi wali, udah berani ngata-ngatain Abu Hurairah. Yang boleh canda itu wali sama wali, ya. Sahabat sama sahabat canda, gak apa-apa. Kalau enggak, kita ini bisa runtuh amal kita. Ada yang berbahaya, bukan hanya neoliberal. Kalau neoliberal ini yang jadi korban kan UIN, IAIN, IAI seperti kita ini, itu pasti dituduh liberal. Jil, jangan Islam liberal. Bahkan banyak orang-orang yang jahil, mereka memasukkan saya ke daftar nama orang liberal. Nggak ngerti dia liberal itu apa, ya. Nggak ngerti dia ahlus sunnah itu apa. Masa orang seperti kita dimasukin ke liberal? Ternyata udah pusing mau ngelawan Ar-Razi, ya. Dituduh Syiah, nggak ada Syiahnya. Dituduh apa lagi? Dituduh nggak ngerti hadis, ngaji hadis 15 tahun. Ya udah, tuduh liberal aja deh. Carilah tema-tema. Kebetulan saya ini memberikan hukum mengucapkan selamat Natal itu dua. Boleh ada haram, ada halal, ada mamnu, ada ghair mamnu, sesuai dengan fatwa yang berkembang di kalangan ulama ahlus sunnah. Saudi mengharamkan karena dasar akidah. Jika kita meyakini kelahiran Tuhan, kafir. Sedangkan di Darul Ifta Mesir dan ulama Azhar, ulama Hadramaut, para habaib di sana, jika kita mengucapkan selamat Natal karena keyakinan Nabi Isa bin Maryam lahir, maka tidak kafir. Ini dua aja bedanya. Sama-sama mengucapkan selamat. Kita menjelaskan begitu disebut liberal. Kalau begitu sudah banyaklah ulama disebut liberal. Ulama Azhar liberal, habaib di Hadramaut liberal, ya. Dosen-dosen kita ini liberal juga kayaknya, ya. Selamat liberal Pak dosen. Sembarangan buat label liberal. Yang paling lucu, Ar-Razi teman UIN liberal. Lah, Jil, jaringan Islam liberal itu yang buat bukan tamatan UIN. Itu orang yang kuliahnya di Lipia. Tahu Lipia? Mahat bin Suud yang ada di Mampang. Namanya Gus Ulil Absar Abdallah, anak Kiai NU, ya, kuliah di Lipia. Mungkin jadi tawahaba juga sebentar. Tasallafa wa tawahaba, tahu nggak? Lalu kayaknya udah mulai berubah buat Jil, jaringan Islam liberal. Ya saya kan bukan tamatan situ juga. Saya juga bukan temannya Ulil. Saya nggak kenal dengan beliau. Cuma ada kawan saya, teman beliau. Kawan dulu ngajar di kampus. Kawan kita juga sudah berubah. Ulil udah ngajar hikam, Pak. Ulil itu udah baca Ihya Ulumuddin. Dia sudah meninggalkan Jil. Ini orang baru mau ngejil-jil dia. Lama-lama nanti jadi gel. Kelompok yang nuduh ini masuk ke mahasiswa melalui pergerakan-pergerakan. Hati-hati, ya. Melalui halakoh-halakoh. Kenapa saya sebut
orang kalau sudah tamat madrasah Nahdiyin udah nggak perlu hijrah-hijrahan. Mau hijrah kemana lagi? Antum udah Ahlus Sunnah, mau hijrah lagi? Berarti Ahlus Sunnah NU ini sesat kalau mau hijrah lagi. Orang udah kopiah-kopiahan begini, kok ada sarungan ya, kurang jingkrang aja ya sama jenggot. Ini jangan dilarang cadar di kampus ya. Karena saya ketemu guru-guru saya, santriwatinya banyak bercadar. Cuma memang di Jawa sebagian diidentikan cadar itu dengan kelompok yang tadi saya cerita. Ya, tapi saya yakin yang bercadar ini nggak begitu ya. Mana mungkin mereka mau ikut majelis kita ya. Karena kelompok itu punya doktrin al-julus ma'a ahlil bid'ah mamnu. Duduk bersama ahli bid'ah itu haram. Itu syubhat. Makanya mereka gak mau ngaji sama kita, gak mau dengerin. Karena sekali denger tersesat di jalan yang benar. Gak usah begitu. Datang seseorang ke rumah, dia sudah menjadi kelompok yang tadi tasallafa wa tawahhaba selama lebih dari 15 tahun. Lebih dari 15 tahun. Dia dengar saya ini sesat. Nyetir mobil sembari dengan YouTube. Yang dia setel itu gurunya dia, ustadz dia yang mentahzir saya. Tapi karena YouTube-nya otomatis jalan terus, pindahlah videonya kepada Ar-Razi. Awalnya dia bilang, saya takut dengar ceramah Ustadz, takut sesat. Jadi saya ini menakutkan mereka nih, Pak Dokter, nih gimana nih? Dia cobalah, lagi asik-asik nyetir, gak sempat mengganti itu. Terdengarlah beberapa menit. Apa kata dia? Apanya yang sesat ya? Di mananya Ar-Razi sesat? Sejuk-sejuk gini kok ngomongnya kalem, bener kalem. Apanya yang aneh? Apanya yang sesat? Akhirnya dia berdoa untuk ketemu saya. Alhamdulillah ketemu. Curhatlah itu orang. Saya tanya, apa pengalamanmu jadi kelompok tasallafa wa tawahhaba? Kan saya juga punya pengalaman, tapi tidak lama, cuma 3 tahun. Dia 15 tahun. Dan dia cerita, saya nggak boleh cerita, takut nanti menjelek-jelekkan kelompok lain. Ini yang harus diwaspadai. Munculnya kelompok-kelompok khawarij, semi-semi khawarij. Mereka masuk lewat pergerakan-pergerakan. Maklum, mahasiswa ini kan kadang-kadang nggak sabar melihat kiai-kiai sepuh ini kok lelet sekali ya. Kelamaan duduk istighosahannya, baca maulidnya 1 jam 2 jam. Kata anak muda, kalau main game sudah berapa kali aku menang ini ya. Tapi saya lihat orang-orang Banjar, orang-orang Martapura, ya Banjar lah, ini di luar menjadi simbol. Di beberapa provinsi kalau orang kata Banjar pasti maulid. Ya, kalau kita sebut masjid orang Banjar, itu kelompok sebelah mundur. Tapi saya dengar juga orang Banjar udah mulai nggak ada yang nggak maulid ya. Sudah mulai membid'ahkan belajar sifat 20. Sudah mulai mengatakan Abul Hasan Asy'ari orang sesat. Dengar-dengar begitu. Benar nggak ada? Wah, ternyata bukan kabar burung. Ternyata kabarnya bukan hoax. Ini nggak bisa cuma kita omong-omongkan begini. Ini harus dijadikan satu PR besar. Maka di kampus-kampus harus mulai dihidupkan kajian-kajian bedah-bedah kitab Ahlus Sunnah. Orisinilitas Ahlus Sunnah. Dan inilah karomahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari.
Beliau itu sebelum Al-Azhar merumuskan Ahlus Sunnah itu 3, beliau sudah sebutkan Ahlus Sunnah itu 3. Yang pertama, berakidah Ahlus Sunnah itu menurut riwayat Abul Hasan Asy'ari atau Imam Al-Maturidi. Pesantren kampus kita begitu nggak? Dibunyikan kalau perlu di ADRT-nya. Kampus ini kampus Ahlus Sunnah, sebut bunyikan. Ahlus Sunnah yang mana? Nahdiyah kah atau Muhammadiyah kah? Bunyikan itu. Karena banyaknya aku Ahlus Sunnah sekarang. An-Nahdiyah ya. Bunyikan itu. Terus yang kedua, Ahlus Sunnah itu kata Hadratus Syekh mesti bermazhab. Mazhabnya 4, pilihlah salah satunya. Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i ya. Mereka semua adalah ulama salafus saleh. Salafus saleh 3 abad pertama. Maka ikut mereka, itulah yang disebut salaf. Bukan ikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu yang klaim ikut salaf. Ibnu Taimiyah itu abad ke-8 Hijriah, wafatnya tahun 728. Beliau bukan imam salaf, beliau imam di masa khalaf. Ya, apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lebih belakangan lagi, apalagi Syekh bin Baz, apalagi Albani baru wafat tahun 99 kemarin. Maka kita mesti bermazhab. Jadi ciri-ciri kelompok, ini perlu diwaspadai ini pada adik-adik mahasiswa. Kelompok yang menyimpang itu, ekstrim itu, mereka anti mazhab. Apa kata mereka? Tidak boleh ikut mazhab, karena mereka salah faham. Dikira ikut mazhab itu ikut selain Allah dan Rasulnya. Dan saya heran sekali ada tamat Madinah ngomong begini, jika Syafi'i beda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Bisa Pak bayangin, Imam Syafi'i beda sama Nabi? Orang Bahlul nggak ngomong begitu? Itu Doktor Bahlul ngomong begitu kalau ada. Imam Syafi'i beda sama Nabi. Kapan sejarahnya itu? Bahkan dia mengatakan, jika ada sahabat beda dengan Nabi, maka kita ikut Nabi. Dia membayangkan ada sahabat belot dari Nabi. Yang ngomong sahabat belot dari Nabi kalau nggak Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Ahlus Sunnah nggak ada yang ngomong begitu. Ngakunya ikut salafus saleh, lalu mengatakan jika sahabat beda dengan Nabi, jika Imam Syafi'i beda dengan Nabi, itu salaf semua, bro. Ya. Oh, kalau sama dia pakai akhi, itu salaf semua ya akhi. Baru sahih. Ada logika begitu. Itu logika iblis. Bawa nama Rasul lagi, ya Allah. Bisa nggak antum bayangkan Imam Syafi'i beda sama Nabi itu gimana? Terpikir nggak? Mungkin nggak selevel Syafi'i menyalahi ajaran Nabi? Tak mungkin. Imam Bukhari berguru kepada murid Syafi'i, itu ngomong, ma amiltu syai'an illa a'dadtu inda rabbi hujjatan. Tidaklah aku beramal sesuatu kecuali aku persiapkan di hadapan Allah hujahnya. Itu baru cucu murid Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i, apalagi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada logika begitu sekarang. Itu logika anti mazhab. Karena pikiran mereka yang perlu diikuti cuma Rasulullah dan cukup langsung ke Rasulullah. Saya tanya itu orang, ya, sebagian pengikutnya saya tanya, gimana cara ikut Rasulullah langsung? Jawabannya apa? Inilah yang paling konyol. Buka Sahih Bukhari, Ustaz. Lah Imam Bukhari pengarang Sahih Al-Bukhari. Jadi menurut dia,
Kalau mau ikut Rasul, jangan ikut Syafi'i, ikut Bukhari. Yang ketawa udah ngerti, yang dia masih loading. Maksudnya apa ini? Nih kita kasih tahu, Imam Bukhari lahir tahun 194. Ingat-ingat, lahir tahun 194. 10 tahun sebelum Imam Syafi'i wafat. Imam Syafi'i wafat 204. Imam Bukhari wafat 256. Sudah terbayang? Jadi lebih dekat masa Imam Syafi'i ke Nabi atau lebih dekat Bukhari? Kalau silsilah guru yang paling pendek Imam Syafi'i itu Bukhari. Imam Syafi'i. Kata kawan, gak usah ikut Syafi'i, ikut Bukhari aja. Udah mulai paham? Itu orang ngerti gak tuh sejarah? Gak ngerti sejarah, gak ngerti ilmu sanad, gak ngerti ilmu hadis, tapi ngakunya manhajnya sunnah. Nah, inilah kemudian yang bikin kita sakit perut kadang ya. Gak boleh ikut Syafi'i, tapi ikut orang setelah Syafi'i. Itu kitab Sahih Bukhari ditulis setelah Imam Syafi'i. Berarti kalau ikut Sahih Bukhari, ikut Imam Al-Bukhari. Loh bukan, ini kan kalam Nabi. Iya, kalam Nabi yang disusun oleh Bukhari. Kalau ikut Syafi'i, berarti ikut kalam Nabi yang dikumpulkan dan diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Apa bedanya? Sama. Ya, sama-sama ikut imam. Imamnya dua-duanya mengumpulkan imam-imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lainnya. Nah, inilah yang penting saya sampaikan. Jangan sampai pemikiran itu muncul di kampus. Tapi ada yang ketiga, Ahlus Sunnah itu ada gerakan rohaninya, yaitu bertasawuf. Ahlus Sunnah mesti bertasawuf. Jika fikih mesti bermazhab, maka tasawuf mesti berthariqah. Saya lihat di Martapura, tokoh paling karismatik, abah sekumpul ya, itu berthariqah. Beliau berthariqah, udah alim, udah wali, masih berguru. Masa kita ini belum tentu jadi wali Allah, udah bilang thariqat saya langsung saja Al-Quran dan Sunnah. Sama kayak tadi itu, sama nasibnya kayak tadi. Dan kita kaget kok ada kiai, kok ada guru ngomong begitu. Thariqat saya Quran. Lah Quran itu kan pakai sanad, guru. Yang benar kalau mau diplomasi nggak ngomong thariqat saya ngaji. Ngaji kan harus ada gurunya. Guru ada gurunya. Itu namanya diplomasi. Yang menyembunyikan formalitas thariqat. Maka saya menganjurkan kepada adinda para mahasiswa, begitu juga sahabat-sahabat, rekan-rekan dosen, jangan lupa berthariqah. Ya, fikih itu cuma hukum zahir, nggak ada khusyuk di situ, nggak ada ketenangan kolbu. Ketenangan kolbu ada di ahli tasawuf. Mau tenang jiwanya, kolbunya, nggak cukup berjenggot kayak saya ini, nggak cukup pakai baju koko, gak cukup berjilbab, bercadar, gak cukup. Apalagi celana jingkrang, gak ada kaitannya. Kalau mau hati tenang, belajar zikir. Zikir itu dimiliki tekniknya oleh ahli-ahli zikir. Mereka lah ahli thariqah. Yang hadir malam tadi, Tuan Guru Wildan mengijazahkan sanad riwayat talqin. Saya pun kemudian malu kalau tidak mengijazahkan thariqat talqin. Akhirnya kita ijazahkan malam tadi dan kita talqinkan, kita bimbing. Yang ikut malam tadi silakan diamalkan. Yang belum, tunggu nasibnya beruntung ya. Ini 3 dikatakan ditulis oleh Syekh Hasyim Asy'ari sebelum kemerdekaan.
2016 ulama Al-Azhar buat seminar berhari-hari di Chechnya, diundang 200-an ulama, hasilnya sama. Manhum Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah ada tiga tadi. Coba disebutkan. Pertama, Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah, Maturidiyah. 2, bermazhab. 3, bertasawuf. Tasawufnya mesti bertorikot, minimal torikot Imam Junaid, torikot Imam Ghazali. Gitu, ya. Kira-kira ini yang mesti dijaga oleh mahasiswa. Maka kalau ikut suatu pergerakan, pastikan pergerakan ini menganut yang 3 itu. Jika tidak, sudahlah, tinggalkan aja. Ikut aliran yang sudah jelas, biar perjuangan kita jelas, ya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammad. Ada diskusi? Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Waduh, banyak sekali nih. Silakan dipilih nih. Oh, ada dosen. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Mas Andin dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Menarik apa yang Buya sampaikan pada hari ini, dan kami selaku jamaah dari Tabayatu Buyutuban itu patut berbangga karena melengkapi, ada orang-orang intelektual yang melengkapi thariqat YouTubiah tadi. Alhamdulillah. Karena sebagaimana kita ketahui, seperti yang Buya sampaikan tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama tadi Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab dalam fikih, kemudian bertasawuf. Nah, penelitian daripada Syekh Abdurrahman As-Sulami, hampir 1000 saya meneliti, kata beliau, tidak ada orang-orang yang tasawuf itu ahlul bid'ah. Nah, namun yang sering banyak kita hadapi sekarang ini, tasawuf ini yang sering diserang karena terkadang mereka mengatakan tidak ilmiah. Dalam berbagai artikel kita sering melihat konsep-konsep yang sering diusung oleh ulama-ulama sufi dalam kalangan Ahlus Sunnah, seperti konsep Nur Muhammad itu, katakan, nah ini hal yang paling sulit untuk dijelaskan secara ilmiah. Nah, padahal konsep Nur Muhammad ini dalam dunia tasawuf itu menjadi sebuah konsensus dari kalangan ulama sufi. Tapi tidak jarang juga kritikan. Yang paling banyak dikritik itu adalah akar daripada dalil hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Nah, jadi mungkin bagaimana ini menjelaskan sedikit Kemudian yang kedua, yang biasa menuai kritik dalam dunia tasawuf ini masalah pengamalan syariat. Nah, kadang apalagi yang makom-makomnya itu sudah terkesan wali, sudah menjadi panutan. Nah, jadi yang pertanyaannya itu, apakah memang syariat ini ada 2? Karena dalam surah Al-Kahfi itu kan Nabi Khidir itu diceritakan seakan-akan itu maksiat, tapi kenyataannya memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mungkin bagaimana ini kira-kira dalam hal menanggapi tentang hal ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab, ya. Yang pertama tentang Nur Muhammad. Kajian Nur Muhammad itu ilmiah. Namun betul, hadis-hadis yang digunakan kadang-kadang tidak sahih. Ya, itu ternyata bukan hadis tapi ilham kudusi. Saya menyebutnya ilham al-kudusi. Ilham yang kudus dari Allah. Allah berkalam ke walinya, dicatat oleh wali qaul Allah dalam kitabnya. Atau dia berkoneksi dengan Rasulullah, dia dengar Rasulullah berkalam dalam pengalaman ruhaninya. Bagi ahli-ahli ruhani yang mereka sudah sampai kepada kesadaran tertinggi,
makom mereka bertemu Nabi, bukan lagi mimpi. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqzah. Kalau mubtadi, siapa yang bermimpi bertemu aku. Mimpi itu mubtadi, pemula. Kalau yang sudah muntahi, fasayarani yaqzah. Ini hadis Bukhari, hadisnya sahih. Orang yang pernah bermimpi ketemu aku, dia akan melihatku dalam keadaan jaga di sini, di dunia ini. Itulah sebabnya muncul kalam-kalam al-alam minni wa ana minallah. Itu bukan nggak ada di kitab hadis. Seorang wali kutub di zamannya dahulu, mereka ketika berselawat kepada Nabi, Allah perjalankan ruhnya, lalu mereka bertemu Rasulullah. Rasulullah berkalam, alam minni, alam semuanya dari aku dari Allah. Ditulislah oleh si ulama ini, qala Rasulullah. Maksudnya di dalam pengalaman rohani dia itu boleh, cuma kata-kata di alam itu dihilangkan oleh murid-muridnya karena muridnya mengira itu hadis. Dari mana saya tahu? Itu gampang. Ini para khotib, ini sudah mau dekat ya. Jam berapa nih? Masih lama ya. Para khotib sering baca hadis. Man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Itu hadis bukan? Hadis ya? Itu kata wakil hadis. Gimana santrinya tuh? Dulu 2005 saya ditelepon sama profesor saya. Namanya Abdul Aziz juga, masih hidup. Profesor Abdul Aziz, tawadu sekali. Beliau dosen idola saya dulu, salah satunya. Apa telepon dia? Ar-Razi, katanya engkau ini santri hadis ya? Wah, coba ngaji baca-baca aja, Prof. Udahlah, jangan sok-sok tawaduk, ternyungsep. Saya mau tanya, tolong carikan, itu hadis atau bukan? Siapa yang hari ini sama seperti kemarin, maghbun. Apa arti maghbun? Khasara, rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, mal'un, dia terlaknat. Kebetulan saya emang hobi mencari hadis-hadis populer yang tidak ada sumbernya. Langsung saya jawab, oh itu Prof, itu mimpi daripada seorang imam, namanya Abdul Aziz bin Rawad. Tulis. Yang punya catatan tulis. Antum gak akan hafal ini. Ya, ini kajian saya 15 tahun. Ya udah, nanti biar rekamannya ditulis ya. Gaya-gayaan ngaji nggak pakai catatan. Maaf, saya canda ya. Dulu temannya Pak Rektor kita, itu rektornya UIN sekarang, Bu siapa deh? Bu Amani. Itu kalau ada mahasiswa nggak bawa catatan, bisa-bisa pulpennya terbang itu. Itu bahasa kiasnya. Bisa-bisa dimarahin dari awal masuk kelas sampai akhir. Kawan Pak Rektor, kawan beliau itu harus buat catatan kalau seminar atau lagi kelas ya. Karena hafalan antum ini udah kena micin, tau micin. Ya. Dengar sekarang nanti lupa. Kata kawan, tenang, ada Thariqah Yataba, Yatubu, Al-Yutubiyah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ya, saran saya begitu. Kuatkan dengan nulis. Tadi saya mau ngomong apa ya? Hadis. Iya, hadis maghbun. Ini kalau sudah marah begitu dia, lupa dia. Lalu saya jawab, Prof, itu kata-kata dari Abdul Aziz bin Rawad. Apa kata dia? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku bertemu Nabi dalam tidur. Qala, beliau bersabda, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un.
Jadi kalimat apa yang hilang? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Hilang kalimat aku melihat Nabi dalam mimpi. Langsung dikatakan Nabi bersabda. Salah muridnya. Ya. Sama itu ya. Ungkapan-ungkapan tadi itu bukan dalil menurut ahli hadis, tapi itu dalil menurut ahli ma'rifat. Kalau kita diperjalankan ke masa yang sama, kepada kondisi yang sama, kita akan mendengar kalam yang sama. Al-alam minni wa ana minallah, kuntu kadzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa, sampai akhir kalam. Saya menyebutnya ilham kudusi. Ya, nanti ada buku tentang itu, tenang, tentang ma'rifatullah, isinya ma'rifat Nur Muhammad. Insyaallah. Kapan selesainya wallahu alam. Ini masih jalan-jalan aja nih. Bagaimana dengan hadis awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir? Yang pertama Allah ciptakan nur nabi engkau wahai Jabir. Ini riwayat ketemu dalam Musannaf Abdul Razzaq yang mengatakan itu Imam Suyuti. Masalahnya manuskrip makhtutat daripada Musannaf Abdul Razak ini guru daripada Imam Ahmad semasa dengan Imam Syafi'i. Makhtutatnya, tulisan tangannya sekarang sudah tidak ketemu lengkap, sehingga kita tidak ketemu lafaz itu, hanya didapatkan dalam risalah Imam Suyuti. Barangkali di zaman Imam Suyuti manuskripnya, tulisan tangannya masih lengkap, tapi karena masa-masa hilang habis, halaman itu hilang, atau ada orang jahil yang merobek menghancurkannya. Jadi itu dulu pernah ada, tapi nggak usah khawatir, saya punya hadis yang lain ya. Tenang. Antum mau hadis Nur Muhammad berapa saya kasih. Ya. Dalam hadis Imam Hakim Allah berkalam kepada Nabi Adam, "Hai Adam, kamu tahu dari mana Muhammad?" Itu hadisnya sahih menurut Imam Hakim. Lalu Nabi Adam mengatakan, "Ya Rabb, aku lihat namamu di aras." Setelah itu ada nama Muhammad Rasulullah. Lalu Nabi Adam diingatkan oleh Allah, "Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka." Kalau bukan karena Muhammad, di situ artinya nur. Kalau bukan karena nur Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Itulah dalil paling sahih mengenai kata Nur Muhammad atau Muhammad. Lalu yang lebih sahih lagi, riwayat Imam Tirmizi. Hadis itu ada 6 kitab yang masyhur, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Berarti ini yang keempat. Beliau ini murid Imam Bukhari. Imam Tirmizi yarwi an Abi Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Qalu, berkata para sahabat, "Ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah?" Wahai Rasulullah, kapan engkau diangkat jadi nabi? Apa jawaban beliau? Adam baina ma'in wa tin. Adam belum dicipta, masih air dan tanah. Aku sudah ditetapkan jadi nabi. Itulah yang disebut Ahmad. Nurnya disebut Nur Muhammad. Hadisnya hasan sahih. Jadi nggak usah pakai hadis palsu. Maka kalau ketemu yang tadi, tambahkan dalam ilham para ulama wali Allah. Mereka mendengar Nabi bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu Nur Muhammad." Itu ilham semua. Awal yang Allah ciptakan Nur Muhammad. "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq." Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Itu semuanya ilham, menjelaskan makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini sudah sering saya jelaskan. Saya jelaskan sekali lagi di sini. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Saya mau tanya, yang paling sempurna menyembah Allah siapa? Siapa? Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Wahab, atau Pak Rektor?
Nabi Muhammad. Jadi kalau diterjemah, coba taruh nama Nabi Muhammad di situ dan pengikutnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar Nabi Muhammad dan para pengikutnya menyembah aku. Bisa diartikan begitu, ya? Karena yang paling kenal Allah Nabi Muhammad, yang paling sempurna nyembah Allah Nabi Muhammad. Salat antum ini belum tentu diterima. Maka supaya diterima, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad supaya salat kita yang tidak khusyuk juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Pak dosen ya. Udah cukup. Satu lagi ya. Oh, Khidir tadi ya. Apa? Adakah syariat selain syariat yang zahir itu? Oke. Syariat itu cuma satu. Namun beda Rasul, beda zahirnya. Risalah yang turun ke Nabi Musa itu risalah ahkam zahir. Risalah hukum zahir, bunuh orang dikisos. Risalah yang turun ke Nabi Khidir Balya bin Mulkan itu bukanlah risalah hukum zahir, tapi hukum batin. Zahirnya membunuh, batinnya menyelamatkan. Zahirnya merusak kapal, batinnya menghidupkan semua laki-laki di kampung. Ini bayangkan ada kampung nelayan, semua laki-laki bekerja di laut mencari ikan. Di tengah laut ada perompak. Siapa saja yang mendekat mati. Jika semua laki-laki pagi itu, siang itu mereka ikut berlayar, maka semuanya mati. Menjandalah semua perempuan di kampung itu. Nggak cukup Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk mempoligaminya. Cuma 2. Ini sekampung, gimana cara poligaminya? Kecuali Nabi Sulaiman, istrinya 400, budak perempuannya 600, 1000. Tapi dia tidak punya anak satupun. Nabi Khidir merusak kapal supaya selamat orang. Apa pesannya? Jika engkau melihat ada orang berbuat salah, jangan langsung hukumi dia salah. Jika engkau melihat pemaksiat, jangan tuduh dia fasik. Begitu juga jika engkau melihat ada orang taat, jangan langsung katakan dia wali Allah. Siapa tahu ada hukum di balik hukum. Syariat tetap satu, cuma turunnya ke nabi-nabi berbeda. Sempurnanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada namanya wali, orang tarekat, bertasawuf, tidak bersyariat, tidak ada. Kalau orang belajar ma'rifatullah tidak sholat, saya ketemu. Cuma dia tidak ingkar sholat, itu yang penting. Yang tidak boleh itu ingkar, ngomong sudah gak wajib sholat, saya sudah kenal Allah, untuk apa lagi sujud dan rukun. Kalau orang begitu langsung hukumnya kafir zindik. Ini kita lagi jalan, ada orang mabuk-mabuk gak sholat subuh, kita boleh gak langsung bilang dia kafir? Gak boleh. Kalau ada orang gak sholat subuh, kita berhusnuzon dulu, mungkin dia masih malas. Kalau kita tanya, kenapa kamu tidak sholat subuh? Dia bilang, sholat subuh, hari gini masih ada subuh, kafir dia. Dan saya ketemu orang-orang yang benar kenal Allah, secara zahir orang lihat tidak sholat. Syak murid-muridnya. Apa yang terjadi? Dia duduk-duduk depan musola, ngerokok-ngerokok. Datang jamaah, Pak Haji, sholatlah Pak Haji. Pak Haji diajak sholat, nggak salah. Yang jamaah ini masuk, orang sudah qomat, tahu-tahu ya si jamaah ini semangat di belakang imam. Imamnya yang tadi duduk di depan, dia bingung. Ini yang di depan siapa yang asli ini? Gimana kira-kira?
Itu makomnya Uwais Al-Qarni. Makanya Uwais Al-Qarni dalam ilmu tasawuf masuk golongan sahabat. Dalam ilmu hadis disebut tabi'i mukhadram. Karena Uwais Al-Qarni secara rohani ketemu Nabi. Fisik lagi jaga begini ketemu. Nabi kenal Uwais, apa kata Nabi? Ya Umar, ya Ali, kalau engkau hidup panjang umur, mintalah doa istighfar kepada orang ini. Karena ternyata Umar sama Ali sering tengkar. Ini sahabatnya sering tengkar. Ini Pak Wakil nih sering tengkar nih. Gitu ya. Jadi tidak ada wali Allah ingkar syariat. Kalau terlihat oleh antum gak bersyariat, mungkin kita su'uzon. Gak usahlah ya. Sholat kita ini belum khusyuk. Sholat kita ini belum tentu diterima. Kalau ada orang gak sholat di mata ini, belum tentu dia tidak sholat. Siapa tahu yang kita lihat bayang-bayang, bukan orangnya. Ya, itu sudah masyhur lah kalau di Martapura orang-orang begitu ada ya. Tokoh-tokoh begini banyak di sini. Kalau di Jawa namanya Gusmi. Guru dari Abbas Kumpul namanya Kiai Haji Hamid Pasuruan. Punya sahabat namanya Gusmi. Gusmi ini nggak terlihat sholat oleh orang yang terhijab matanya. Ngadu kepada Kiai Hamid Pasuruan. Beliau lagi duduk di kamarnya, di belakangnya ada jendela. Si murid itu kemudian ditegur oleh Kiai Hamid. Bocah, kamu mau tahu di mana Gusmi sholat? Ini antum percaya atau tidak? Ini karomah aulia. Dibukalah jendela, ada pohon di situ. Beliau lagi sholat di atas pohon. Sulit percaya ya? Itu mah belum seberapa ya. Wali itu ada yang sholatnya di atas awan, ada yang di atas angin, ada yang di atas air. Itu biasa. Murid-murid Nabi Khidir begitu semua. Nabi Musa nggak dikisahkan di dalam kitab. Itu diajak jalan sama Nabi Khidir ke tengah laut, nggak nyebur dia. Kalau nggak percaya, nanti antum kalau ketemu Nabi Musa tanyain. Nggak percaya tanya aja. Nanti kita akan ketemu para nabi di akhirat. Antum tanya, saya saksinya. Ya, wah dongeng lagi nih. Bukan, ini asli. Ya. Jangankan cuma jalan di atas air, takdir ke depannya Nabi Khidir kasih tahu. Ya, itu mah cetek tuh jalan di atas air. Nabi Khidir masuk ke dalam laut, nggak perlu nafas pakai bantu oksigen, nggak perlu. Itu mukjizat beliau. Tapi lebih hebat Nabi Muhammad. Jibril gak boleh naik ke aras Nabi Muhammad, naik ke atas aras. Semua Nabi takluk di bawah kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang penting tidak inkar. Jadi kalau ketemu nanti orang-orang begitu, tanya aja menurut dia sholat wajib apa enggak. Kalau dia bilang gak wajib, itu wali setan ngomong Allah. Ya, ingat-ingat wali setan ini kalau ngomong makrifat tajam juga. Tapi wa'rifatnya tidak usul, ma'rifat-marifatan. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya, cukup. Silakan dipilih. Satu akhwat lah. Ya, ini ada yang di tengah nih. Ya, boleh. Itu perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya Buya sudah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kepada Buya. Izin Buya, sayang sekali rasanya kalau saya pribadi tidak bertanya kepada Buya pada hari ini. Bagaimana menurut Buya cara meyakinkan hati
menguatkan hati ketika kami kaum minoritas, sebut saja kami kaum minoritas, itu disebut sebagai aliran yang salah, sebagai orang yang tersesat. Bahkan saya pribadi sering mendapatkan Buya bahwa saya pribadi ini adalah seorang teroris dan tidak karena saya sekarang di Fakultas Tarbiyah tidak berhak menjadi seorang pendidik, Buya. Bagaimana menurut Buya caranya untuk menguatkan hati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini suara hati nih Pak Wakil. Orang kita ini belum terbiasa melihat adinda bercadar, dan kebanyakan bercadar yang di framing teroris, akhir kena imbas lah ya. Lalu bagaimana caranya? Ya sudah, hadiri majelis maulid, karena teroris nggak pernah hadir majelis maulid. Ada istighosah hadir ya. Nanti malah orang senang. Oh, ternyata yang bercadar ini bukan satu aliran, tapi banyak aliran listriknya. Saya banyak berkunjung ke pesantren-pesantren, ke majelis-majelis. Banyak majelis Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bertorikot Sufi, bermazhab Syafi'i, itu santriwatinya bercadar. Cuma sayang, karena memang di pusat itu yang bawa bom bunuh diri dulu bercadar. Maka dosen-dosen itu agak horor, takut dibom lagi ngaji, lagi kuliah. Mohon dimaklumi ya, deh ya. Sesekali mungkin perlu berimprovisasi, pakai masker mirip cadar. Ya, berimprovisasi bolehlah. Saya sempat berdebat dengan orang di kampus saya, karena dilarang mahasiswi saya bercadar. Saya bilang, Pak, di kampus sebelah sudah dilarang, masa di kampus kita dilarang? Oh, di sini nggak boleh, di kampus saya dulu di Al-Azhar nggak boleh. Ya, itu kan kampus kamu, ini kampus kita bersama, tetap saja tidak boleh. Tapi tenang ya, yang bercadar tetap ada. Yang penting tampilkan, show up, tampilkan bahwa adinda ini bercadar itu bukan cadar kelompok sebelah, tapi yang mengikuti mazhab Syafi'i. Coba buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, dianjurkan tutup muka. Cuma istri saya maunya baru pakai cadarnya, cadar masker. Ya, saya bilang, Dek, pakai cadar Dek. Dijawab pakai kaidah fikih yang lain. Ya, mampus juga kita ya. Yang disuruh pakai cadar, dia pakai kaidah lainnya. Terserahnya adinda mungkin pakai kaidah yang lain. Guru saya namanya Syekh Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Semua putrinya bercadar. Apa kata beliau? Aku ingin membantu kalian para cowok-cowok jomblo dan cowok-cowok yang gak jomblo matanya jelalatan, supaya ghaddul basor. Mau dilihat matanya doang kan pusing juga kita, Pak. Tapi sahabat beliau di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, walaupun tidak sahabat dekat, anaknya semuanya perempuan dan tidak bercadar, sama-sama bermazhab Syafi'i. Itu pilihan saja ya, itu pilihan. Semoga nanti ada pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mulai mensyiarkan itu sebagian ya, mulai membolehkan ya, kalau saya senang Pak lihat. Di Malaysia sudah biasa, di Kuala Lumpur itu ibu kota sudah biasa kita lihat perempuan bercadar. Di Pekanbaru sudah biasa, di Medan baru di pesantren-pesantren. Di Jawa ada pesantren apa tuh, Suci ya, ya benar, Santen Suci namanya. Itu perempuan bercadar ya. Di Jawa Timur banyak perempuan bercadar dan mereka nahdiyin ya, mereka nahdiyin Ahlus Sunnah. Barangkali itu ya. Nanti coba show up, tunjukkan, ikuti aktivitas yang diikuti oleh Ahlus Sunnah secara umum.
supaya mereka nggak merasa antum ini ghuraba atau geroba. Ya, semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalam-kalam kami yang kurang disempurnakan Allah, yang sudah baik semoga diridhai oleh Allah. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.